Ya, terima kasih Bu Deli. Selamat malam, Malam. sahabat-sahabat semuanya, Petrus 3. Kita bersama-sama akan sama-sama belajar tentang tema pertama. Jadi dari tema bulan kita, bulan keluarga di tahun 2021 ini adalah Aku dicintai, aku diberkati. Karena mungkin di sini kita mau mencoba mengalami atau merasakan bagaimana Tuhan mencintai kita, bagaimana kita mengalami juga Tuhan memberkati kita. Nah, sebelum membahas tentang hal tersebut, di dalam pertemuan pertama, karena kita mestinya kan ada pertemuan keluarga, tapi kita anggap saja Petrus 3 ini merupakan suatu keluarga karena kita sudah mengenal saya rasa lebih daripada 20 tahun. Jadi mestinya kita coba mengenal satu dengan yang lainnya. Mungkin kita tahu sebetulnya bahwa setiap keluarga ataupun setiap baik itu anggota keluarga maupun anggota lingkungan, Ci Ina juga sebagai ketua lingkungan, kita mengetahui bahwa masing-masing orang itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Seringkali pula kita bahkan dengan pasangan kita pun sebetulnya kita dari pertama kali mungkin pacaran, menikah, sampai dengan kondisi hari ini, kita tidak bisa mengenal 100% sebetulnya pasangan kita itu seperti apa. Demikian juga dengan anak-anak kita, demikian juga dengan saudara-saudara kita di dalam satu lingkungan. Nah, oleh karena itu kita mau mencoba membuat dulu suatu aktivitas yang simple, yang mudah. Jadi aktivitasnya tadi Ci Ina udah minta Bapak Ibu membawa pensil atau pulpen serta kertas. Nah, cara aktivitasnya seperti ini sangat mudah. Tapi kita tidak akan lakukan dalam satu keluarga, tapi kita lakukan berpasang-pasangan nanti. Silakan mungkin di sini ada berapa orang ya di sini ya. Nah sebetulnya itu contoh yang baik. Kita memang bisa mengenal, terutama mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan contoh-contoh atau aktivitas barusan dengan anggota keluarga gitu. Nah, tujuannya apa? Di sini mengajak, yang pertama mengajak semua anggota keluarga secara bersama-sama dapat mengenal dan membangun relasi antar anggota keluarga agar menjadi lebih dekat dan baik. Makanya banyak sekali, ya memang ini positif ya, positif dari COVID itu kita jadi kita bisa mengenal pasangan ataupun anggota keluarga kita memang dengan lebih baik gitu. Terus kedua adalah juga mengajak semua anggota keluarga ataupun anggota lingkungan mengetahui dan mempelajari apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kesukaan ataupun bahasa cinta dari masing-masing anggota keluarga. Kan kalau kita memahami bahasa cinta itu orang macam-macam tuh, ada yang melalui pujian, ada yang melalui sentuhan, ada yang melalui tulisan, ada yang melalui diajakin ngerjain aktivitas proyek bersama. Jadi kita juga harus mengenal bahasa cinta daripada masing-masing anggota keluarga. Jadi memang ada tuh anggota keluarga yang lagi ulang tahun, mamahnya nggak ngomong ABC, terus tiba-tiba mamanya udah pergi ke kantor, dia tinggalin, nah nih mama selamat ulang tahun ya, mama udah tinggalin satu HP, misalnya iPhone terbaru, terus dia taruh di depan katakanlah kamar anaknya, terus mamanya pergi kerja. Terus kemudian sama anak itu disimpan terus taruh di laci. Beberapa malamnya atau beberapa hari kemudian mamanya nanya, itu kamu waktu mama kemarin kasih handphone, kamu kok diam aja gitu. Nah ternyata si anak itu sebetulnya di mana gift to hadiah memang salah satu dari bahasa kasih. Tetapi sebetulnya anak itu bukan itu yang bahasa kasih yang dia inginkan. Bahasa kasih yang diinginkan saat itu atau bagi anak itu mungkin bukan merupakan suatu handphone, tapi mungkin suatu sentuhan dari papahnya atau dari mamahnya. Menurut dia
dia merasakan bahwa dia itu dikasihi, dia merasakan bahwa dirinya itu diberkati gitu. Jadi memang bahasa cinta ini kita harus coba kenal ya, seperti apa dari masing-masing anggota keluarga. Juga yang ketiga dari aktivitas tadi, kita juga bisa mengajak semua anggota keluarga ataupun anggota lingkungan untuk lebih mau hidup melayani sesama, yang dimulai dari lingkup keluarga dan mengingatkan akan pentingnya hal-hal sederhana yang bisa dilakukan untuk dan bersama keluarga. Seringkali manusia kebanyakan kan memikirkan apa yang terbaik buat saya. Karena dari kecil kita terbiasa, anak kecil itu memang minta. Dia minta makan, dia minta minum, dia minta digendong, dan minta semuanya. Sampai suatu saat anak itu memang diajarkan untuk mau memberikan dirinya, mau untuk mengorbankan dirinya untuk bisa melayani sesama. Jadi pertanyaan tadi juga sebetulnya, jika kita tahu bahwa kita telah diberikan Tuhan suatu berkat, maka kita harus menggunakan berkat tersebut sebetulnya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus membagikannya kepada sesama. Dengan hal seperti itu, maka yang tadinya kita manusia yang hanya ingin mengenal diri, tapi kita juga bisa mengenal sesama, bisa mengasihi sesama, bisa menjadi saluran berkat, bisa menjadi saluran kasih bagi sesama. Nah, ini sangat relevan sekali dengan bacaan kitab suci yang nanti kita akan sama-sama bacakan bersama, tapi susah ya di Zoom. Jadi coba saya baca, itu diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 23. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman, pada zaman akhir. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kalau kita baca dari bacaan surat Petrus yang pertama ini, memang diceritakan bahwa umat yang ditulisi surat oleh Petrus, Santo Petrus itu dalam keadaan tertekan, berada dalam tekanan. Manusia pada saat berada dalam tekanan, dia sebetulnya selalu berada dalam satu pilihan. Apakah memang saya taat atau saya mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, ataukah saya mengikuti kekuatan yang lain, ataupun apapun itu yang kita bisa saja meninggalkan kesetiaan kita terhadap apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, di sini sebetulnya memang merupakan suatu proses pembentukan. Kita katakanlah dari manusia lama kita, dari kecil mungkin kita ada masa-masa di mana kita juga jauh dari Tuhan, kemudian kita bertobat, kita ditebus oleh darah Kristus, kemudian kita dibaptis dan menjadi anak-anak Allah. Dari sana kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita selalu ada tantangan, dan memang harus ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, maka iman kita pasti tidak akan bertumbuh. Nah, tantangan-tantangan tersebutlah yang sebetulnya yang bisa membentuk kita. Apapun itu. Makanya tadi kalau disebutkan, coba kita ngobrol, kebetulan ini kita rata-rata udah pada kenal. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang di mana kita mungkin mengenal dia, tetapi kita sebenarnya mungkin pernah ada masalah di masa lalu, kita bagaimana sebetulnya kita dengannya ataupun kita dengan pasangan kita yang
dalam perjalanan membangun relasi juga selalu ada satu masa-masa yang beda pendapat dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut? Makanya di sini sebutkan karena Tuhan telah katakanlah menebus kita, maka yang kita perlukan yang kita perlukan itu adalah kita harus menyucikan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada kebenaran. Bentuk konkretnya apa? Disebutkan di ayat 22, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi pada saat itu, ketika kita dari mana-mana pun, ada orang dari berbagai macam latar belakang, dari orang dari berbagai macam bangsa, suku, dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka telah ditebus oleh darah Kristus, ketika mereka semua telah dibaptis dan menjadi anak-anak Allah, sepatutnya mereka itu semua seperti yang terjadi dengan lingkungan Petrus 3, mereka memiliki suatu persaudaraan yang tulus ikhlas. Tadi saya merasakan bagaimana Bapak Ibu satu dengan yang lainnya dekat. Di sanalah sebetulnya kita akhirnya menjadi satu gereja kecil di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan, di mana memang kasih itu yang menjadi bahasa kasih kita gitu. Jadi ketika orang pun bertemu dengan orang lain yang mungkin juga tidak atau bukan seiman dengan kita, maka kita bisa menampilkan wajah Kristus melalui apa yang kita lakukan baik di dalam keluarga maupun juga bersama-sama di dalam lingkungan. Nah, itulah sebetulnya ketika kita merasakan seperti itu, maka saat itu kita merasa kita itu diberkatin dan kita itu dikasihi. Baik katakanlah oleh orang-orang lain, misalnya ambil contoh dalam keadaan misalnya di sana ada bapak yang sapu atau bapak yang security, tetapi karena mereka berada di lingkungan Petrus 3, mereka merasa nyaman karena mereka tinggal di suatu lingkungan yang adalah anak-anak Allah, yang adalah pengikut-pengikut Kristus yang bisa menunjukkan kasihnya yang mereka alamin di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun mereka bekerja sebagai security ataupun sebagai pembersih yang bersihin jalanan, tetapi mereka melakukannya dengan tulus karena mereka merasa dikasihi oleh kita melalui perhatian kita, dan juga mereka juga merasa bahwa berkat Tuhan juga sampai kepada mereka melalui tangan-tangan kita.